Baru-baru ini lagi viral kasus Sister Hong alias Hong Jie. Hong Jie menipu ribuan laki-laki dengan menyamar menjadi seorang wanita untuk beradegan skidi pop-up yang kemudian menggemparkan sosial media di Cina maupun di media sosial internasional. Videonya banyak sebar di sosial media mulai dari Twitter, Facebook, dan video meme orang-orang. Bahkan ya, kalau kalian buka Towing, banyak jokes di sana yang bikin kalian ngakak gitu guys. Jokesnya mulai dari room dijadikan jokes, masker hingga wig bahkan rok-roknya. Videonya beredar pada bulan Juli 2025, diduga ia diam-diam merekam. Ini sepertinya ada indikasi videonya dijual untuk dijadikan ladang cuan. Katanya Hong Jie menjual dengan harga 150 RMB per video. Katanya sih melalui pihak kedua yang kemudian pihak keduanya bisa dijual kembali lagi 150 RMB yang jika dirupiahkan itu sekitar 345.000 rupiah guys. Nama aslinya juga belum diketahui, namun marganya itu bernama Ciao. Oke guys, kita masuk saja ke inti ceritanya. Bisa dibilang Hong Jie ini adalah influencer Cina. Followersnya lumayan banyak. Hong Jie ini sebenarnya adalah seorang laki-laki berumur 38 tahun dari Nanjing. Tapi sebenarnya dia bukan dari Nanjing ya guys. Dia di Nanjing itu cuman kerja. Jadi artinya dia itu berasal dari luar provinsi. Ia menyamar sebagai seorang wanita dewasa bersikap penyayang dan sudah bercerai yang sedang lagi mencari cinta yang tulus. Hong Jie setiap pagi bangun jam 5 untuk merias wajah dan berdandan seperti wanita. Merekam dirinya saat melakukan pekerjaan rumah seperti membersih rumah dan memasak. Di dunia sosial media dia juga menggunakan aplikasi selfie yang ada filternya gitu, agar lebih terlihat feminim saat foto. Setelah foto, ia akan memposting foto tersebut dengan caption sudah bercerai, hidup sendiri, dan sedang mencari pasangan yang tulus. Banyak pengikutnya percaya dengan identitas yang Hong Jie buat. Bahkan sebenarnya tetap melanjutkan hubungan meskipun tahu kenyataan sebenarnya. Kemungkinan karena rasa penasaran atau hasrat pribadi. Di dalam video, Hong Jie mengenakan gaun panjang, wig sebahu dengan poni, dan make up tebal. Ia menggunakan filter kecantikan dan alat pengubah suara untuk menyamar sebagai wanita dan berkomunikasi dengan pria-pria di media sosial. Dia berkenalan dengan para pria melalui aplikasi kencan yang berakhir dengan ditawarilah skidi pop-up gratis. Pokoknya gak bayar gak apa-apa, yang penting cukup membawa hadiah sederhana. Tahu gak guys hadiahnya apa? Hong Jie hanya mau si pria membawa hadiah berupa minyak, kacang, susu, buah-buahan. Waduh, udah kayak toko kelontong aja ya guys. Standarnya itu rendah banget sampai terasa tulus gitu. Siapa yang mau nolak sesuatu yang kelihatan gratis? Mungkin pria-pria di Cina sana merasa lagian ini kan gratis, why not kan? Jadi gas lah. Padahal tidak selamanya gratis itu gratis, tapi ada udang di balik kamera. Nah, setelah berhasil menjebak pria-pria, ada beberapa pria yang lagi asik-asik main, tiba-tiba menyadari kalau Hong Jie itu merupakan seorang pria. Ada yang bereaksi kekerasan, ada juga yang bereaksi ya udahlah lanjut aja karena udah kelanjur. Bahkan ada banyak pria yang datang 2-3 kali. Sebenarnya tuh kasusnya itu berawal dari kesebar berita kabarnya perselingkuhan gitu di Cina. Tapi dari situ ada beberapa klip Hong Jie. Korbannya itu berbagai kalangan guys. Ada mahasiswa bahkan influencer terkenal yang konten-kontennya tentang kebugaran juga ikutan keseret karena di dalam video ada pria yang mirip dengannya. Netizen beramai-ramai mengomentarinya dengan jokes-jokes Hong Jie. Ya jadinya kan semakin viral ya toh. Kemudian mungkin saking enggak tahan dijadikan bahan lelucon dan dituduh si influencer kebugaran ini membuat video klarifikasi. Menjelaskan intinya di dalam video short tersebut bukanlah dirinya, melainkan orang lain. Tapi netizen memberikan fakta yang cukup menohok nih guys, yaitu bukti sepatu yang sama di konten Towing dan konten video shortnya di compare. Lalu ada juga tuh netizen yang mengatakan awalnya saya cuma ikut-ikutan baca gosip buat seru-seruan, tapi tiba-tiba saya melihat kakak ipar saya sendiri di video itu. Saya benar-benar nggak tahu dia ngapain selama kerja di luar kota, sampai bawa susu buat orang lain segala, canggung banget.
Terus ada juga yang marah-marah nih guys, mengomentari kalau dia tidak pantas disebut sebagai sister, tapi pantasnya dipanggil kakek Hong atau Om Hong. Masuk ke penyelidikan polisi. Ya, tanpa sepengetahuan para tamu, Sister Hong diam-diam memasang kamera tersembunyi di apartemen kecil yang ia sewa di Nanjing. Video-video ini kemudian diunggah ke platform berbayar untuk mendapatkan keuntungan finansial. Tindakan kriminal ini menjadikan kasus penipuan asmara dan kasus ini yang jauh lebih serius karena melibatkan pelanggaran privasi dan berpotensi dikategorikan sebagai tindakan pidana pornografi. Menariknya, media Tiongkok menekankan bahwa kasus ini bukan semata-mata penipuan sepihak, meskipun Sister Hong jelas-jelas menyusun tipuan tersebut. Seperti yang dicatat oleh media di sana, para pria ini bukan ditipu. Para pria itu masuk ke dalamnya karena nafsu. Total korban 1.691 pria yang telah ditipu oleh Sister Hong atau Hong Jie. Hong Jie saat ini sudah ditahan pada 6 Juli dan sedang diselidiki atas berbagai tuduhan. Berdasarkan hukum pidana Tiongkok, jika konten cabul disebarkan kepada lebih dari 300-600 orang atau menyebabkan gangguan sosial serius, pelakunya mendapatkan hukuman penjara hingga 2 tahun. Jika lebih dari 100 video disebarkan, hukumannya bisa meningkat menjadi 2-7 tahun. Selain itu, jika Hong Jie terbukti mengidap HIV atau penyakit menular seksual lainnya dan tetap melakukan hubungan skidipapa tanpa pengaman, ia bisa terjerat dengan pasal keselamatan publik yang dapat berujung pada hukuman penjara seumur hidup bahkan hukuman mati. Cuman ini belum terbukti ya guys, ini masih diselidiki. Kasus Hong Jie atau Sister Hong jadi pengingat buat kita semua. Jangan mudah percaya dengan identitas di dunia maya, karena yang tampak indah belum tentu nyata. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, biar nggak ketinggalan cerita viral lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.